Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Memang siang karena panas ya. Saat ini kita ada di acara Cuci Mata. Teh Linda, kita Ya. lagi ada di kampung wisata. Iya nih. Yang di sini ada selain wisata juga ada pemberdayaan Pemberdayaan untuk masyarakat. batik. Iya betul. Ada namanya Kampung Batik di daerah Cibulu. Di daerah Cibulu. Masih ada di Kota Bogor. Tepatnya ini lokasinya nggak jauh dari Kalau dari arah sana ada Pomat, sebetulnya nggak jauh juga dari kampung Cibuluhnya. Oke. Jadi di depannya itu ada SD Cibuluh juga. Nanti ikutin kita aja untuk jalan masuknya. Oke. Jadi mempermudah, nanti kita informasi yang lebih detail lagi. Oke, kita jalan-jalan dulu yuk. Saat ini kita ada di Batik Pancawati. Kita di sini ditemani oleh Teh Dina. Teh Dina adalah founder untuk Kampung Batik Cibulu. Nah, yang saya akan tanyakan nih Teh Dina ya, setelah tadi sempat kita masuk ke beberapa pengrajin juga, apa sih yang melatar belakangi dibuatnya Kampung Batik Cibulu ini? Terus itu kapan Teh Dina peresmiannya? Ya, jadi awal berdirinya batik ini sebetulnya dari tahun 2014, di mana waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 3 SMA, dan basically Kota Bogor bukan daerah penghasil batik seperti Cirebon, Pekalongan, Solo. Nah, maka dari itu SDM kan merupakan salah satu kendala utama untuk kita mengembangkan industri batik di Kota Bogor. Sampai akhirnya di tahun 2016 kita coba mulai pemberdayaan masyarakat, kita melatih warga sekitar bagaimana cara membuat batik dari proses awal hingga akhir. Nah, setelah itu terbentuklah beberapa pengrajin batik di daerah Cibulu. Akhirnya saya punya cita-cita gimana nih agar ibu-ibu yang sudah mulai produktif berkarya membuat batik, agar produknya itu bisa terjual. Terus bagaimana cara orang untuk datang ke sini untuk melihat karya-karya para pengrajin batik di Cibulu. Akhirnya waktu itu saya pengen banget menjadikan kampung Cibulu ini menjadi salah satu kampung tematik di Kota Bogor, yaitu kampung batik. Qadarullah di tahun 2019 dari hasil pelatihan itu kita ketemu salah satu stakeholder yaitu Basnas RI waktu itu. Akhirnya kita disupport untuk mengembangkan kampung ini menjadi salah satu kampung wisata batik di Kota Bogor yang pertama. Dan akhirnya di tahun 2019 bulan Agustus kita melaunching ini bersama Bapak Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya Sugiarto. Oke, alhamdulillah banget ya dari mulai merintis dari awal, dari awalnya satu Pancawati ya. Iya. Dari situ berkembang luas menjadi 40 ya. 40 pengrajin 40 terbagi menjadi 8 kelompok 8 batik. kelompok. Ada ciri khas nggak nih, kelebihan dari kampung batik ini yang berbeda dari kampung-kampung batik yang lain atau dari daerah-daerah lain? Kira-kira apa, Teh Iya. Dina? Yang pertama, untuk kampung batik Cibulu ini kita lebih fokus di gender equality. Jadi kita lebih fokus ke pemberdayaan kaum ibu. Jadi hampir seluruh pengrajinnya itu adalah perempuan. Perempuan. Iya. Setelah itu kita di sini memproduksi dengan ciri khas motif tersendiri. Jadi tidak ada motif-motif yang ada di kampung batik Cibulu dengan daerah lain. Daerah lain. Iya, jadi kita ciri khas dong ya berarti iya. ya. Dan masing-masing pengrajin itu punya lagi motif tersendiri. Jadi ketika orang berkunjung ke sini melihat workshop yang satu dengan yang lain itu akan berbeda Beda, motifnya. ya. Jadi beragam, ciri khas, iya, ya. beragam motif, dan pengunjung bisa memilih motif dengan beraneka ragam motif khas Kota Bogor gitu. Oke, selain tadi kita udah keliling-keliling ya, keliling-keliling kampung batik ini, lumayan ya, cukup luas jangkauannya, hampir satu RW. Satu RW, kebayang nggak sih? Jadi dapat olahraganya sih tadi ya. Cuman di sini nih untuk pemasaran, Teh Dina itu bagaimana menggalakkan untuk cara menjualnya? Selain di sini kan orang belum tahu semua juga bahwa di sini ada kampung batik. Lebih luasnya gimana cara pemasarannya? Untuk pemasarannya sendiri kita saat ini offline dan online. Untuk offline-nya kita mengikuti berbagai event pameran. Lalu kita biasanya
sistem konsinyasi juga dengan beberapa retail. Dan kalau untuk online-nya kita main di marketplace dan website serta sosial media kayak gitu. Dan khusus untuk yang maintenance, pemasaran online itu anak-anak muda di sini. Jadi di Kampung Batik Cibuluh ini tidak hanya sekedar batik, kita ada 5 program yang berjalan. Di antaranya ada urban farming, batik, konveksi, digital marketing, dan kulinernya kayak gitu. Selain Kampung Batik, Kampung Mandiri juga secara perekonomiannya ya menunjang pendapatan daerah. Kata Aisyah kayaknya lengkap sudah nih ya semua. Kayaknya apalagi yang perlu kita ulitin dari Kampung Batik? Yang pasti sih saya lihat tadi setidaknya mulai menggalakkan dari anak-anak muda nih, contohnya Teh Dina. Wah, masih saya muda udah banget 2 jempol banget. Jadi setidaknya gimana caranya di kampung ini muncul Teh Dina lain kan, setidaknya pembinaan lah, lebih ke edukasi dan pembinaan ya. Gimana tuh Teh Dina untuk target ke depannya, mungkin kan punya harapan ke depan. Semoga dengan adanya Kampung Batik Cibuluh ini ke depannya anak-anak muda, tentunya anak-anak muda di wilayah Kampung Batik ini lebih aktif lagi, lebih punya ide-ide kreatif untuk memajukan lingkungannya. Terus target kita setiap tahunnya akan tumbuh pengrajin-pengrajin baru setiap tahunnya. Amin. Dan semoga lebih mencintai produk ya dari ini ya. Betul. Ya, jadi kita menumbuhkan wirausaha muda yang semuanya hampir merata ya, dan di sponsori ini para ibu-ibu yang ibaratnya nggak hanya diem di rumah tapi bisa menghasilkan. Mudah-mudahan menjadi contoh toladan buat daerah-daerah lain ya Teh Aisyah ya, betul, untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. Mungkin jadi gimana caranya kita mengajak nih kita, ayo datang, ada ini nggak sih Teh Dina, setidaknya ini loh datang ke kita terus Kampung Batik sekaligus penjelasannya Teh Dina ini di mana sih tepatnya buka dari jam berapa aja, ada biaya masuk nggak sih gitu ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Bogor, jangan lupa kunjungi Kampung Batik Cibuluh, tepatnya ada di Kota Bogor, wilayah Bogor Utara, di dekat Asrama Brimob Kedung Halang. Dekat ya dari Kota Bogor, nggak jauh kok. Asrama Brimob patokannya. Teh Dina, untuk range harga, karena saya lihat tadi kita berkeliling ya, Teh. Dari semuanya ada batik, ada filosofi, tapi juga ada bermacam produk. Nah, kira-kira kisaran harga berapa aja nih, mungkin dari pernak-pernik batiknya, terus dari kain batiknya sendiri, dari dasternya mungkin berapa patokannya rata-rata? Untuk range harganya, ini juga ada. Untuk batik cap kombinasi tulis kita mulai dari 175.000 sampai 500.000, dan untuk batik tulis kita mulai dari 350.000 sampai 5 juta ke atas ada. Dan untuk pernak-perniknya kita mulai dari harga Rp10.000. Pernak-pernik kayak boneka segala macam ya, boneka, daster ya, yang saya suka sekali daster ya. Jadi nggak jauh beda ya, lebih terjangkau ternyata ya, nggak perlu jauh-jauh ke kota sana ya. Di sini juga ada yang namanya produsen batik dengan ciri khas pastinya Kota Bogor ya. Dengan talasnya, rintik hujannya, dengan apa lagi Teh Dina? Bunga rafflesia. Dan di Kampung Batik Cibuluh ini teman-teman bisa merasakan trip sambil experience membatik. Iya, udah saya rasain nih, pegel-pegel lumayan, tapi bahagia seru. Tempat wisatanya cantik dan kita pun melihat produk-produk yang cantik kan ya Teh ya. Teh Dina, kalau nih kita mau berkunjung nih, contohnya saya pribadi, atau mungkin biasanya namanya ibu-ibu kan banyak komunitas, organisasi. Nah, gimana sih caranya kita datang ke Kampung Cibuluh? Apa datang aja atau harus konfirmasi? Terus apalagi kan kita tuh biasanya sekaligus ada paket edukasi, gimana Teh? Bisa dijelaskan nggak? Kalau untuk berkunjung ke Kampung Batik, ketika mau merasakan experience batik, itu kita ada beberapa paket yang kita sediakan. Yang pertama mulai dari 50.000 sampai 1 juta rupiah. Kalau 50.000 itu biasanya one day trip. Kalau untuk yang 1 juta itu kita betul-betul belajar membatik dari proses awal hingga akhir, dari media terkecil sampai media menjadi 1 lembar kain batik tulis. Buat ibu-ibu yang mau belajar ya, berwirausaha, bisa. Itu 1 juta apa ada paket lain? Ada berapa paket? 1 juta 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan. Tidak hanya 1 kali ya. Jadi memang akhirnya bisa membatik
membatik ya? Akhirnya bisa membatik dan jangan khawatir, dari paket itu kita menyediakan snack juga. Oh iya, disediakan lah ya. Ada souvenir juga mungkin ya. Souvenirnya. Betul. Oke, berarti paket yang menarik lah ya. Mulai dari Rp50.000. Jadi nggak salah nih yang punya inspirasi mungkin ingin berwirausaha dengan dunia batik, silahkan datang ke Kampung Batik Cibulu. Hubungi ada di mana bisa kita hubungi? Mungkin bisa Instagram bisa ataupun buka website kami di www.batikbogor.com. Oke, Instagramnya mungkin? Instagramnya kampung_cibulu. Oke. Mungkin. Saat ini kita lagi bersama dengan Ibu siapa, Bu? Bu Sri Wahyuningsih, Bu Sri Wahyuningsih. Ibu ini saat ini sedang lagi ngapain nih, Bu? lagi mencanting Mencanting batik. batik tulis. Sudah berapa lama, Bu, mencanting ini? Udah ada setahun lebih. Gimana rasanya, Bu? Senang aja. Senang aja ya. Ini supaya hasilnya memuaskan, Bu, ada tipsnya nggak? Ada. Apa tuh, Bu? Ini yang penting mah apa? Gambarnya harus lebih bagus lagi. Gambar harus lebih bagus Gambar lagi. lebih bagus lagi. Terus untuk supaya Ibu konsentrasi nggak salah nih saat ini, saat mencantingnya, ada treatment khusus, Bu? Ada kan digambar dulu. Digambar dulu sebelumnya. Oh, jadi Ibu tinggal ngikutin gambar. Iya, ngikutin Oke, gambar. oke. Ini sehari bisa berapa lama nih untuk mengerjakan ini? Seminggu. Seminggu baru beres satu Iya, kain ini. iya. Pantas harganya mahal ya, Bu, ya, batik tulis ya. Ini motif apa, Bu? Bunga campur. Bunga-bunga Iya, bunga. campur ya. Campur. Oke, lanjut, Bu. Makasih. Saat ini saya ada di Batik Melinda, salah satu di Kampung Batik Cibulu. Bu Melinda punten bisa ganggu sebentar ya? Iya. Untuk ini saya lihat ini ada batik dengan corak apa ya, Bu Mei? Ini corak matahari bersinar. Oh, ceritanya. matahari bersinar ya? Iya, betul. Terus udah gitu saya lihat Ibu sedang menjahit apa ini? Untuk Ya, produk sajadah. Kebenaran ini bulan puasa, ya kita bikin stok sajadah. Oh, stok sajadah. Iya. Untuk saat ini gimana, Bu? Kalau untuk penjualan bisa untuk sejadah ini memang sudah ada yang pesan atau memang dipersiapkan untuk stok Lebaran? Iya, ini tuh stok bulan Ramadan. Oh, untuk Iya, stok iya. bulan Ramadan. Jadi punya ciri khas dari batiknya ya? Iya. Kalau untuk mekenanya tetap buat, Bu, atau hanya untuk... Mekenanya belum saya buat. Oh, Baru belum. sajadah. Baru sajadah. Iya. Nanti kalau dijadikan paket bingkisan kayaknya cantik sekali ya, Bu ya? Iya, iya betul. Tadi motif matahari ya? Matahari. bersinar ya? Iya. Jadi ada berapa warna, Bu? Kemungkinan nanti untuk ini atau baru satu warna? Ini baru satu warna Oh, saya baru satu bikinnya. warna. Iya. Berarti kuningnya juga bagus nih. Iya, itu ya, sajadah yang sudah Ini jadi. sejadah udah Iya. jadi ya? Cantik ya? Sejadah cantik batik gitu. Batik tulis. Oke. Oh, ini udah di batik tulis ya? Iya, yang ini batik tulis jadi kombinasi tulis. Kombinasi. Harganya berapa, Bu, kira-kira Harganya kalau kisarannya? ini saya jual 85. Oh, ini 85. Iya. Kalau yang hijau yang Kalau tadi itu kan kita matahari bersinar? hanya ininya ya. Kita 75 yang Oh, 75. beda. Iya. Berarti termasuk harganya menjangkau ya, Iya. dari harga 75 sampai 85. Iya. Untuk warga Bogor atau mungkin sekitarnya, yuk untuk batik dengan corak-corak cantik, sejadah cantik. Bu, ini saya punya produk turunan dari batik Melangit. Iya, apa ini, Bu? Bagus banget kayaknya, Bu ya. Iya. Apa ini, Bu? Sejadah, Bu. Oh, sejadah. Iya, bisa buat dibawa-bawa Oh, Ibu iya. kalau Simple, bepergian.
Ada juga produk yang ini Bu, ini sejadah travel namanya Bu. Oh, sejadah travel. Kok ini buat Buat Ibu bawa kemana-mana. Kemana-mana juga ya. Iya. Oke, kalau yang Jadi itu Ibu travel. nggak repot. Oke, Iya. baik. Ada juga ini dompet Bu. Harga berapa Bu nih? Harganya yang itu ya Bu ya. 75.000. Oh, ini. Iya. Oke. Produk Melangit. Melangit. Oke. Jadi kalau yang butuh-butuh sejadah nih buat dibawa, Bisa. dibawa simpel-simpel ya Bu ya. Iya, Tinggal bisa Ibu kantongin pakai di aja. tas. Oh, Bapak-bapak oke. juga bisa di kantong. Harganya hanya 75.000 aja. Iya. Oke, keren-keren Bu. Ya. Dan warnanya juga ini ya Bu ya. Kalem. Oke Bu. Netral, hitam. Netral, benar. Terus ada juga ini Bu, sarung Ya. batik. Oh ini jadi ini ngeset semua nih ya? Iya. Jadi motifnya sama semua nih. Jadi kayak mau beli rangkaian ya? Iya, apa paket kayak paket. Paket. Bisa oh Ibu iya. buat paket lebaran ini model Bener-bener paket lebaran. Jadi ada sarung, ada sejadah. Iya. Keren Bu. Alhamdulillah, Masya Allah Bu. Ada Kreatif sekalian sekali. pecinya. Oke, wah ini cocok banget buat saya Nih. kayaknya Bu, langsung pakai kayaknya nih. Ini pecinya Bu untuk Oh, Bapak. ternyata ada pecinya juga. Paket lengkap dari 75. Ini 200.000. Ini hanya pecinya 50.000. Jadi lebaran ya Bu ya. Iya, bisa Ibu Oke, lebaran. jadi lebaran. Tadi dari gerbang depan waktu saya jalan tuh ya, saya lihat kiri kanan itu di tiap tembok itu ini bagus banget buat Instagram ya. Ini ada mural ya dengan macam-macam motif. Ini kebetulan kita ada di Kujang ya. Iya, Nah, ini motif siapa kujang. sih yang gambar? Iya, jadi kalau dari awal masuk kita udah disuguhi dengan aksen-aksen rumah warga itu semua full motif mural batik. Nah ini yang buat adalah warga sini. Jadi kita semua gotong royong, kita membuat motif-motif batik agar ketika orang datang ke kampung batik sudah suasananya sudah hangat, sudah betul-betul menciri khaskan kampung batik. Jadi ada ciri khas. Iya. Iya, jadi yang mau foto-foto buat di Instagram, di sini nggak hanya satu motif, dua motif ini, itu banyak banget di sepanjang jalan dari entering masuk pas masuk Gapura sampai dengan masuk ke dalam-dalam pelosok kampung batik ini kita bisa temui beragam corak, detail, lukisan ya. Dan ini semuanya khas Kota Bogor. Dari mulai kujang, bunga rafflesia, daun apalagi? talas. Daun talas, apalagi? Uncal. Uncal. Dan masih banyak lagi. Oke. Jadi yang mau foto cantik silahkan datang ke Kampung Batik ya. Oke, Teh Aisyah. Nah, saya juga lihat. Nah, kita di depan kita ini ada bermacam lucu banget boneka nih boneka ya. dari batik ya. Boneka batik. Terus tadi saya lihat ada untuk dompet, terus ada juga ini ya untuk hiasan di dapur. Nah, ini kan berarti pemanfaatan dari kain perca sisa kain pot perca. batik. Nah, ini gimana nih Bu? Kalau untuk ini banyak kan peminatnya untuk kalau yang datang ke sini? Karena kita juga baru memulai ya ibu-ibu di sini karena kita manfaatkan waktu luang Iya. karena kan sekarang untuk batik agak gimana jadi tapi alhamdulillah di sini sudah ada yang berminat udah ada 5 yang terjual waktu kemarin kita baru Berarti jadi baru ya? baru Iya, sama saya ibu-ibu di sini baru tapi alhamdulillah Oke, ini salah satunya ada gambar toke ya Bu ya? iya toke Oke, dengan ciri khas dari bahan batik. Jadi buat yang pengen punya pengen punya storyboard tentang kampung batik dengan mendapatkan produk-produk yang lucu-lucu, juga buat dibawa oleh-oleh bisa, terus buat foto-foto cantik di kampung batik juga bisa. Iya. Datang ke kampung batik di Cibulu. Di Kampung Batik Cibulu dengan berbagai motif cantik ternyata Iya. dengan berbagai produk juga. Jadi memang ada yang produk untuk home decor juga bisa. Iya. Terus selain juga memang untuk kita fashion untuk Iya. apa sih untuk pakaian ya kayak gitu ya. pakaian juga ada tas juga ada Iya, tas juga ada. Dan satu lagi, bikin kita sehat ya, Teh Aisyah. Kita trekking keliling kampung, benar-benar wisatanya wisata kampung ya. Iya. Dan Jadi pastinya kalau yang memang butuh yang apa ya istilahnya
kalau kita refreshing juga kita Anggap aja ini datang jalan. lebih datang pagi ya. Datang pagi. Jadi jalan kita bisa ke beberapa tempat. Iya, Dek. Kayaknya ada ini kayak paling kecil nih. Kelas berapa? Kelas 11. Oh, memang suka membatik apa karena apa nih? Suka membatik. Iya. Paling suka bikin motif apa? Motif bunga. Motif bunga. Biar bunga-bunga terus hatinya ya. Saat ini hujan rintik membasahi kampung batik di Cibulu. Perjalanan kita sampai dengan sore ini telah berakhir. Namun rasanya menyisakan suasana yang bahagia di dalam hati karena telah menikmati beragam sajian suguhan dari para ibu-ibu di kampung Cibulu ini dengan begitu kreativitas ya Teh Isyah ya. Membuat kita juga menjadi tambah semangat nih untuk menghadapi hidup-hidup ke depan biar terinspirasi dari ibu-ibu dari kampung batik Cibulu. Ketika bisnis memberikan kebermanfaatan lebih bagi keluarga, bagi masyarakat, juga setidaknya bagi lingkungan. Nah, ini termasuk di kampung batik ini, insya Allah memberikan keberkahan bagi semua. Dan apalagi diiringi dengan hujan rintik yang memberikan memberi genangan dan membawa kenangan. Di Kota Bogor. Di Kota Bogor. Gimana untuk penutupnya Teh Linda? Jangan lupa ikuti kita terus, subscribe, komen, like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Hanya ada di Cuci Mata.